Baik, saya mulai mediasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Intisal Manabila SHMH sebagai mediator yang telah dipilih oleh para pihak. Untuk selanjutnya, kepada para pihak saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama, silakan dari pihak pemohon untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatannya untuk memberikan saya perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Firda Agustina Listeningrum, perwakilan dari pihak Bank Rakyat Sejahtera dalam hal ini sebagai pemohon. Selanjutnya, dipersilakan dari pihak termohon untuk memperkenalkan diri. Terima kasih kepada Ibu Mediator atas kesempatannya untuk saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fridela Putri Wardanis, perwakilan dari pihak PT Nusantara Tekstil yang dalam hal ini sebagai termohon. Baiklah, langsung saja saya jelaskan tentang mediasi. Bahwa ketentuan mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dalam pasal 6 ayat 3, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, yang dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun seorang mediator. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana seperti saya salah satunya adalah pihak ketiga yang dimintakan bantuannya untuk membantu proses penyelesaian sengketa yang bersifat pasif dan sama sekali tidak berhak atau berwenang untuk memberikan suatu masukan, terlebih lagi untuk memutuskan perselisihan yang terjadi. Jadi, para pihak akan berdialog atau berunding sampai menemukan titik temu. Saya sebagai mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Adapun saya juga merupakan pihak netral dalam negosiasi ini. Sebelum saya memulai mediasi, saya akan membacakan tata tertib dalam mediasi ini. Yang pertama, berbicara secara bergantian sesuai dengan petunjuk mediator. Yang kedua, tidak boleh memotong pembicaraan antara pihak satu atau pihak dua. Yang ketiga, tidak boleh saling menyerang secara lisan maupun fisik. Yang keempat, menggunakan HP saat proses mediasi berlangsung. Adapun tahapan-tahapan mediasi ini diantaranya, 1. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara secara bergantian. Kedua, saya akan mencari kesalahpahaman antara kedua belah pihak. Ketiga, saya mendefinisikan dan menentukan agenda atau arah pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Yang kelima, apabila negosiasi sampai kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baiklah, bagaimana para pihak? Apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Saya setuju, Bu. Saya setuju, Bu. Baiklah, kita mulai mediasi pada pagi ini. Bagaimana kalau kita mulai mendengar dari pihak pemohon? Terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya. Bagaimana Ibu Fredila? Apakah Ibu setuju? Ya, Ibu, silahkan. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jadi begini, pihak termohon ini sampai saat ini masih terikat perjanjian dengan saya dari pihak pemohon. Padahal, dalam akta perjanjian, pihak termohon akan membayarkan angsuran cicilan pinjamannya setiap awal bulan, yaitu pada tanggal 1 setiap bulannya. Namun, pada saat cicilan ke-7, pihak termohon tidak lagi membayarkan angsuran cicilannya. Maka dari itu, saya sebagai perwakilan pihak pemohon memberikan somasi pada tanggal 1 Agustus 2011. Namun tidak ada jawaban dari pihak termohon. Kemudian, pihak kami memberikan somasi lagi pada tanggal 1 September 2011 dan tidak ada jawaban lagi. Selang 1 bulan, pihak kami mengirimkan somasi yang ketiga kalinya dan mendapat jawaban iktikat baik dari pihak termohon untuk menemui saya. Baiklah, terima kasih kepada pihak pemohon atas penjelasannya. Selanjutnya, saya berikan kepada pihak termohon untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Terima kasih kepada
Bu Mediator atas waktunya. Saya akan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya bahwasanya pihak kami benar tidak bisa membayar pinjaman saat itu. Dan pada saat itu pihak kami sedang mendapatkan musibah karena gudang tekstil kami mengalami kebakaran hingga mengalami kerugian yang mengakibatkan tidak bisa membayar cicilan. Pada dasarnya kami juga kecewa kepada tindakan pihak pemohon karena tidak mau memberikan pengertian kepada kami. Baik, silakan untuk melanjutkan diskusi antara pihak pemohon dan termohon. Baik, terima kasih Bu Mediator. Saya akan meluruskan apa yang termohon katakan. Tadi dikatakan bahwa kami tidak memberikan pengertian. Lalu mengapa pihak termohon tidak memberikan jawaban saat kami memberikan somasi pertama kalinya? Hingga pada somasi ketiga kalinya, baru pihak termohon memberikan jawaban dan mau menemui saya. Jadi pada saat somasi yang pihak pemohon berikan kepada pihak kami, pada saat itu kami sedang mengalami musibah kebakaran di gudang tersebut. Hingga dari pihak termohon ini mengalami down, tidak dapat menghubungi siapapun. Jika tidak bisa menghubungi siapapun, lalu mengapa dari pihak termohon ini bisa melakukan sebuah hiburan, tetapi tidak bisa menghubungi kami? Hanya sekedar memberikan kabar melalui telepon genggam atau HP saja bahkan tidak bisa. Jadi begini Bu, pada saat itu pihak kami tidak melakukan sebuah hiburan, akan tetapi pihak kami menenangkan diri, mencari solusi, dan bahkan menjual sawahnya untuk mengganti rugi bahan-bahan yang terbakar pada saat itu. Lalu mengapa pihak ibu bisa memainkan media sosial, sedangkan hanya sekedar mengabari pihak kami saja ibu tidak bisa? Seperti yang telah ibu katakan sebelumnya, bahwa tidak ada pengertian dari saya ke pihak ibu. Padahal nyatanya, pihak ibu sendirilah yang tidak mempunyai itikat baik untuk memberikan kabar, seperti bahwasanya ibu menjual sawah untuk mengganti rugi, ataupun yang lainnya. Dari sini kami tidak melarikan diri, Bu. Dari pihak kami pun tetap memikirkan tanggung jawab kepada bank. Namun, pada saat itu kami benar-benar terpuruk atas kejadian kemarin, sehingga benar-benar belum bisa menghubungi pihak bank. Tapi mengapa bahkan hingga somasi sudah dilakukan untuk kedua kalinya tidak ada tanggapan, Bu? Seperti yang saya jelaskan tadi, pihak kami benar-benar mengalami keterpurukan untuk beberapa bulan kemarin. Namun pihak kami tetap bertanggung jawab dan saat somasi ketiga pihak kami tetap datang kan, Bu? Namun pihak ibu tidak bisa begitu saja tanpa ada kabar. Iya, karena sebelumnya dari pihak kami benar-benar down dan memutar otak memikirkan cara untuk mengganti kerugian atas kejadian yang menimpa kami, Bu. Seharusnya pihak ibu tidak begitu. Pihak ibu tetap Ya, harus dengarkan memberikan... dulu, Bu. Sudah cukup. Ingat, tadi saya sudah jelaskan bagaimana tata tertib dalam negosiasi ini. Bergantianlah dalam berbicara dan dilarang memotong pembicaraan. Agar situasi kembali kondusif, saya akan membacakan definisi permasalahan dari kasus ini. Yang pertama, bagaimana menjaga hubungan antara kedua belah pihak. Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan pembayaran tersebut. Baik, mohon maaf sekali jika ternyata dari perilaku pihak kami membuat permasalahan ini terjadi. Saya selaku perwakilan dari pihak termohon meminta maaf yang sebesar-besarnya karena kesalahan ini murni dari pihak kami. Baik, kami dari pihak pemohon memaafkan pihak termohon. Lalu bagaimana solusinya? Baik, kami dari pihak pemohon akan menanyakan kepada pihak termohon. Apakah pihak termohon akan membayarkan pinjaman secara lunas atau tetap akan membayarkan secara cicilan seperti perjanjian pada saat awal? Jadi kami akan membayarkan secara lunas 4 bulan terakhir ini dengan ketentuan selanjutnya kami tetap akan membayarkan seperti perjanjian saat awal. Apakah pihak termohon dapat menepati janjinya dan berjanji kejadian seperti ini tidak akan berulang kembali?
Ya Bu, kami dapat menepati janji bahwa kami akan melakukan pembayaran tepat waktu dan kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Jika di kemudian hari kami tidak bisa membayarnya, maka kami akan menjaminkan sebuah ruko dengan harga nominal ruko sesuai dengan pelunasan hutang pihak kami. Baik, kami akan menambahkan dalam akta perjanjian bahwa termohon akan memberikan sebuah ruko jika di kemudian hari pihak termohon ini tidak bisa membayar hutangnya. Ya, kami janji akan menepati janji yang sudah kami ucapkan, Bu. Lalu bagaimana dengan pelunasan dalam 4 bulan ini? Untuk pelunasan 4 bulan ini kami akan membayarkan setelah mediasi ini berakhir secara transfer. Baik, dengan bunga dan angka cicilan yang sama ya, Bu? Baik, kami sudah mengakumulasikannya, Bu. Baik, apabila kesepakatan sudah tercapai dari kedua belah pihak, maka mediasi ini akan saya catat untuk membuat laporan hasil mediasi ini. Untuk selanjutnya, saya akan meminta persetujuan kepada para pihak terkait. Karena mediasi ini sudah mencapai sebuah kesepakatan, maka saya rasa cukup sampai di sini. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.